Halo, apa kabar? Saya selalu mendoakan semoga kamu dan keluarga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ferris Channel kali ini akan merangkum cerita dari film horor Korea yang berjudul The Cursed Lesson. Film ini menceritakan tentang seorang model wanita yang dituntut untuk selalu tampil menarik sehingga ia nekat mengikuti kelas yoga misterius demi menjaga bentuk tubuhnya dan terlihat lebih cantik. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Kita mulai saja dengan alur ceritanya ya guys. Film diawali dengan seorang wanita yang ditemukan telah membunuh tetangganya. Lalu di scene yang lain ada seorang model yang bernama Hyo Jung yang dianggap sudah tua untuk membintangi sebuah produk kecantikan. Saat itu sudah ada seorang model muda cantik yang akan menggantikannya untuk membintangi produk kecantikan itu. Hyo Jung merasa keberadaannya ini mulai terancam dengan kemunculan model-model yang jauh lebih muda. Tak hanya takut kalah cantik, Hyo Jung juga khawatir ia akan kehilangan pekerjaan untuk waktu yang lama. Lalu di scene yang lain, ada seorang polisi yang sedang menangani kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang wanita di awal cerita tadi. Sore harinya, Hyo Jung mendatangi pusat kebugaran dan di sini ia bertemu kembali dengan model yang menggantikannya itu. Ternyata wanita itu adalah teman SMA-nya dulu, tapi kini penampilannya jauh lebih muda darinya. Temannya itu bernama Gaeyoung. Hyo Jung mengira kalau Gaeyoung ini telah melakukan operasi plastik, tetapi Gaeyoung membantahnya. Gaeyoung mengaku bahwa saat ini dirinya sedang mengikuti kelas yoga yang terbukti mampu mengembalikan pesona seseorang. Lalu Gaeyoung memberikan kartu nama studio yoga itu. Keesokan paginya, Hyo Jung mendatangi seorang dokter dan ingin melakukan perawatan yang ekstrim dan ilegal, tetapi dokter tidak menyarankannya karena mempertimbangkan efek sampingnya dapat merusak kulit. Hyo Jung yang sudah mulai frustrasi lalu membanting tasnya. Dan di saat itu, ia melihat kartu nama studio yoga yang diberikan Gaeyoung. Hyo Jung pun segera pergi ke studio yoga tersebut. Di tengah perjalanan, ia melihat ada beberapa mobil polisi dan ambulans yang sedang mengevakuasi seorang wanita yang meninggal di pinggir pantai. Hyo Jung melihat di pergelangan tangan mayat wanita itu memakai gelang yang sama dengan Gaeyoung. Akhirnya sampailah Hyo Jung di studio yoga itu. Di sana ia bertemu dengan 3 peserta lainnya yang juga baru mendaftar. Mereka adalah Mi Yeon, atlet yang gagal menjaga tubuhnya agar tetap fit. Lalu ada Ji Won yang memiliki kondisi mental yang tidak stabil. Dan Yena, bintang film yang terobsesi dengan penampilannya. Lalu mereka diberikan selembar kertas yang berisi peraturan-peraturan yang sangat ketat. Mereka harus tinggal di sana dan terisolasi dengan dunia luar. Sore hari itu latihan pertama dimulai. Mereka diminta untuk meminum secangkir teh oleh pelatih yang bernama Hyujin. Latihan hari pertama itu berjalan dengan lancar. Di saat malam harinya, di kamarnya Hyo Jung mendengar ada suara aneh dan di bayangan cermin terlihat ada tangan yang akan berusaha menyentuhnya. Lalu di koridor kamar, Hyo Jung melihat banyak lilin dan terlihat ada bayangan ular yang membuat Hyo Jung ketakutan. Keesokan paginya, Hyo Jung melaporkan apa yang ia lihat dan dengar semalam kepada penjaga studio itu. Tetapi pria penjaga studio ini malah mengelak sambil menelan telur puyuh beserta kulitnya. Lalu di scene lain, polisi tengah menyelidiki kasus pembunuhan yang melibatkan seorang anggota klub yoga yang bernama Bora. Saat itu polisi menghampiri seorang pria yang merupakan teman dekat Bora karena ditemukan foto pria itu di apartemen Bora. Pria itu mengatakan kalau Bora ini ada gangguan bipolar dan bekerja di sebuah bar dan cukup populer di masanya. Karena Bora makin menua sehingga banyak gadis-gadis baru yang menggeser popularitasnya. Karena itulah Bora menjadi frustasi dan ia menceritakan kalau mengikuti kelas yoga lalu kembali dengan tubuh yang baru, di mana kerutan di tubuhnya menghilang.
Tapi setelah itu Bora mengatakan kalau ia sering melihat makhluk halus menyerupai ular. Sementara itu di studio yoga, Jiwon mengatakan kalau tubuhnya kaku untuk beberapa gerakan. Lalu Hyujin membisikkan untuk menemuinya nanti malam. Kemudian di kantor polisi, Bora sedang diinterogasi dan Bora mengatakan kalau mereka mengincar nyawanya. Polisi bertanya siapa mereka itu. Tiba-tiba Bora berteriak mengatakan kalau ia benar-benar melihatnya. Awalnya Bora mengira kalau ia berhalusinasi melihat hantu. Tetapi itu terus berlangsung, bahkan sekarang Bora pun merasakan makhluk itu sedang menyentuhnya. Kita kembali lagi ke studio yoga. Saat itu Jiwon diberikan Hyujin secangkir teh dan Hyujin mengatakan kalau teh itu untuk membantu menenangkan pikirannya. Setelah minum teh itu, Jiwon menari seperti ular dan tak lama kemudian ada seekor ular sungguhan di bahunya. Kemudian ular itu menjelma menjadi seorang pria lalu menggaulinya. Keesokan paginya terlihat Jiwon dengan badan yang lebih lentur. Tidak hanya badan yang berubah tetapi juga sikapnya. Pada malam harinya, Hyujong terbangun karena ia mendengar suara-suara aneh. Lalu Hyujong berjalan keluar dan tak lama muncul sosok wanita yang tubuhnya melayang. Tak lama ada petugas pria menepuk pundaknya dan menyuruh Hyujong untuk kembali ke kamar. Dan anehnya, gadis tadi yang tubuhnya melayang tiba-tiba saja menghilang. Esok harinya mereka menjalani latihan yoga seperti biasa. Setelah latihan, Miyong melihat luka di bahu kanan Jiwon dan menyuruhnya untuk menemui dokter. Tetapi hal ini malah membuat Jiwon salah paham dan malah menuduh Miyong berniat untuk menyingkirkannya karena iri hati. Sementara itu di kantor polisi makin bingung mempelajari tentang Kundalini. Kundalini diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti ular melingkar. Meditasi Kundalini bertujuan untuk melepaskan pusat energi manusia yang melingkar seperti ular dan terletak di tulang belakang. Energi ini dilepaskan melalui 7 cakra tubuh dan keluar melalui cakra mahkota di atas kepala. Kundalini adalah energi di dalam tubuh manusia yang bisa dimaksimalkan melalui yoga dan meditasi. Malam itu, Hyujung yang sedang berendam di bathtub tiba-tiba diserang oleh sosok wanita berbaju merah yang muncul dari dalam air. Dan ternyata itu hanyalah mimpi. Tapi walaupun itu hanya mimpi, sosok wanita itu terlihat nyata lalu menghilang perlahan-lahan. Esok paginya, Hyujung yang sudah tidak tahan mengatakan kalau ia ingin keluar dari tempat itu. Dengan alasan kalau ia selalu didatangi arwah temannya setiap malam. Hyujin berkata kalau itu hanyalah sebuah fenomena di mana mata ketiga Hyujung sudah mulai terbuka untuk mencapai Kundalini. Hyujung tetap bertekad bulat dan ia bersiap-siap untuk pergi dari sana. Tapi sebelum pergi, Hyujung bercermin dan ia melihat wajahnya menjadi lebih muda dan cerah. Saat itu Hyujung membatalkan untuk pergi dari sana. Di saat latihan, Yena menyadari ada yang berbeda dengan Hyujung. Lalu tak lama, Jiwon tiba-tiba muntah darah dan ambruk. Kemudian Jiwon dibawa ke kamar, lalu ia mengatakan kalau ia merasa kedinginan. Hyujin meyakinkannya untuk tetap bertahan jika ingin menjadi cantik. Sementara itu, Yena membahas Hyujung di mana kulit Hyujung ini menjadi cerah dalam sehari. Tak berapa lama Hyujung dan Hyujin pun datang. Hyujin mengatakan mengenai kondisi Jiwon yang tidak perlu dicemaskan. Sementara itu polisi menemukan artikel tentang gua ular yang ditetapkan sebagai monumen alam pada tahun 1992. Di artikel itu dikatakan mereka mengorbankan para perawan ke gua ular tersebut. Dan kebetulan lokasi gua itu bersebelahan dengan studio yoga tersebut. Keesokan harinya polisi menuju ke gua ular itu.
Sementara Yena meminta untuk bertemu dengan Hyujin. Yena bermaksud menanyakan apa yang terjadi dengan Hyujung karena ia melihat kulit Hyujung tiba-tiba menjadi cerah setelah bertemu dengan Hyujin. Lalu Hyujin meminta Yena menemuinya di ruang latihan nanti malam. Singkatnya, malam pun tiba. Hyujung sedang berjalan ke tempat latihan dan di sana ia melihat ada seorang wanita yang sedang menari. Tiba-tiba saja wanita itu mendongakkan kepalanya ke belakang dan memperlihatkan wajahnya yang seram. Hyujung terbangun dan ternyata ia bermimpi. Lalu Hyujung berjalan keluar kamar menuju ke ruang latihan. Di sana ia melihat Yena yang terkapar tidak sadarkan diri. Hyujung lalu membawa Yena ke kamar. Dan di saat Yena siuman, Yena dengan ketakutan menceritakan apa yang telah ia alami, di mana seorang pria berwujud seperti ular telah menggaulinya saat ia ketiduran ketika meditasi. Keesokan harinya, Hyujung di dapur sambil melihat ada sebuah pisau di sana. Sementara itu polisi sudah sampai di depan gua ular itu. Menurut legenda dari masyarakat, zaman dahulu ada seorang hakim yang baru saja diangkat telah membunuh seekor ular raksasa di goa itu. Setelah itu, seorang dukun memberitahunya jangan melihat ke belakang dan terus berlari ke arah kastil. Tetapi tiba-tiba turun hujan darah yang membuatnya tidak sengaja menoleh ke belakang sehingga membuatnya berubah menjadi tiang, lalu hakim itu pun mati. Kemudian di studio, Yena menemui Hyujin. Dan di sana ia melihat pria berwujud ular yang semalam menggaulinya. Yena yang ketakutan segera pergi dari situ. Lalu Yena menceritakan hal itu kepada Miyeon dan mengatakan kalau tempat itu terkutuk. Yena mengajak Miyeon dan teman-temannya untuk segera pergi dari sana. Tetapi Miyeon saat itu masih belum begitu percaya. Sementara itu Hyujung dalam mimpinya didatangi sesosok wanita dan mengatakan kalau ia tidak berbohong. Diceritakan sebelumnya di mana Hyujung dan Gayong pernah berantem nih gara-gara sebuah gelang. Keduanya mengaku pemilik gelang tersebut, lalu Gayong langsung dicekik. Dan wanita itu sudah ada di atasnya sekarang. Hyujung mengambil pisau yang sudah disiapkannya tadi dan langsung mengarahkan ke leher sosok wanita itu. Tapi tiba-tiba saja sosok wanita itu menghilang. Sementara itu di kamar Miyeon, tiba-tiba Jiwon datang lalu mengatakan kalau ia melihat ular. Miyeon menenangkan Jiwon dan menyuruhnya untuk tidur di tempat tidurnya. Dan ketika Miyeon menutup jendela, tiba-tiba saja lampu padam dan Jiwon sudah berdiri sambil memegang kepalanya. Jiwon mengatakan kalau ia tidak mau lagi melakukan yoga, lalu Jiwon mematahkan lehernya. Tetapi Jiwon bukannya tewas, tiba-tiba saja ia membuka matanya lalu menyerang Miyeon. Sementara itu, Hyujung terus berjalan sambil membawa pisau. Lalu tiba-tiba sosok wanita berbaju merah itu datang lagi. Hyujung segera berlari ke ruang latihan. Dan di ruang latihan, Hyujung bertemu dengan Hyujin yang menanyakan mengapa Hyujung datang begitu lama. Lalu Hyujung menanyakan di mana teman-teman lainnya. Hyujin menjawab kalau tubuh mereka sudah mencapai Kundalini. Lalu mata ketiga Hyujin pun muncul dan mengatakan Hyujung akan mendapatkan apa yang ia mau. Tapi sebelum selesai bicara, mata Hyujin langsung ditusuk dengan pisau oleh Hyujung. Hyujin saat itu jatuh terkapar bersimbah darah. Tiba-tiba tak lama muncullah arwah Gayong yang menyerangnya. Hyujung berlari untuk menikam arwah Gayong. Tapi
tiba-tiba saja Hyo Jung terjatuh dan pingsan. Samar-samar ia melihat ada 2 orang yang menghampirinya. Saat siuman, Hyo Jung sudah berada di dalam kamar dan dalam keadaan diborgol. Ternyata polisi yang telah menangkap dan memborgolnya. Lalu Hyo Jung menanyakan apakah polisi menangkap pelatih yoga. Tetapi polisi menjawab kalau mereka menemukannya, di mana sekretaris studio itu ditemukan tewas di kamar Hyo Jung. Begitu juga staf wanita tewas ditikam dengan pisau. Jadi yang ditikam di kamar Hyo Jung itu adalah sekretaris itu, dan yang ditikam matanya tadi adalah salah seorang staf wanita di studio yoga itu. Hyo Jung mengatakan kalau ia tidak melakukan itu semua. Hyujin dan arwah Gaeyonglah di balik semua ini. Polisi lalu memperlihatkan foto wanita yang dipanggil Gaeyong oleh Hyo Jung, tapi sebenarnya wanita itu bernama Park Seo-hye yang berprofesi sebagai model. Dan Gaeyong yang asli malah sudah menjadi seorang ibu. Hyo Jung mengatakan kalau ia tidak pernah melihat wanita di foto itu. Menurut polisi, model bernama Seo-hye ini bersaksi kalau ia pernah bertemu dengan Hyo Jung di studio pemotretan dan dialah yang menggantikan posisi Hyo Jung saat ini. Akan tetapi menurut Hyo Jung, gadis itulah yang memberitahunya tentang studio yoga terkutuk itu kepadanya. Polisi lalu membantahnya dan mengatakan kalau yang memberitahu studio itu adalah Bora, teman SMA-nya dulu yang sekarang mempunyai kondisi yang sama dengan Hyo Jung. Bora yang mengaku telah memberikan kartu nama studio yoga itu dan mereka pernah bertemu sebelum peristiwa Bora menikam tetangganya itu. Polisi juga memperlihatkan catatan perawatan kulit ilegal yang dijalani Hyo Jung. Jadi, Hyo Jung ini kebanyakan diberikan obat amfetamin dan obat tidur. Kedua obat ini jika dicampur akan mengakibatkan halusinasi akut. Dan mengenai studio itu, orang-orang seperti Hyo Jung ini dijadikan kelinci percobaan dengan diberikan minuman teh yang mengandung narkoba. Hal itu yang menyebabkan peserta yoga menjadi berhalusinasi dan pemilik studio menutupinya dengan menyebutnya Kundalini. Teh itu terbuat dari akar yang bertujuan untuk mencegah efek samping dan meringankan penyakit otak. Namun sebenarnya itu adalah racun yang dapat menyebabkan kematian. Dan Jiwon pun ditemukan sudah meninggal di pinggir pantai akibat efek samping dari akar itu. Sekretaris yang ditikam Hyo Jung adalah kekasih Hyujin dan pria satu lagi itu adalah suaminya. Suaminya itu sudah ditangkap polisi dan mengakui semuanya. Hyo Jung pun diperlihatkan CCTV di studio yoga. Hyo Jung tetap mengelak dan mengatakan kalau ada yang ingin membunuhnya dan yang ia lakukan semua itu adalah untuk membela diri. Lalu polisi menyerah dan berjalan keluar. Karena begitulah yang terjadi dengan orang-orang yang terganggu jiwanya. Sementara itu Hyo Jung yang sedang sendiri di kamar merasa kalau ada yang lewat di belakangnya. Arwah wanita itu datang lagi yang membuatnya berteriak histeris. Lalu suster dan security pun masuk ke dalam kamar. Lalu Hyo Jung meminta untuk dilepaskan borgol tangannya karena tangannya kesakitan. Karena kasihan, lalu suster melepas borgol itu, tetapi baru saja borgol itu dilepas, Hyo Jung langsung meraih gunting dan Hyo Jung bunuh diri. Setelah kematian Hyo Jung, kedua polisi ini bertanya-tanya, di manakah salah satu peserta lainnya. Di akhir film terlihat seorang wanita yang sedang mengejar mangsanya dengan mengatakan Kundalini. Dan film pun tamat. Nah, sekian dulu alur cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian ceritanya? Ketik di kolom komentar ya.
Oh ya, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, supaya saya semakin semangat untuk membuat video berikutnya. Dan terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah.